Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Kalau yang kultum itu yang ahlinya, ada Pak Cecep Anwar. Kalau saya ingin menyampaikan sebuah buku, Pak. Jadi ada penulis, namanya itu, kalau di kita disebutnya Andri. Kalau orang sana nyebutnya Andrew Dickson White. Andrew Dickson White itu menulis sebuah buku, judulnya itu adalah Welfare Between Theology and Science, kalau nggak salah judul. Jadi perang antara teologi dengan sains. Di buku itu agak unik sebenarnya ceritanya. Jadi kata buku itu, di abad ke-13, abad ke-9, berarti tahun 900, Paus John ke-13 itu melakukan baptis terhadap lonceng yang suka disimpan di gereja. Nah, di lonceng tersebut itu diukir doa, baptis itu doa itu, yang bunyinya memang untuk mengusir setan, mengusir angin, mengusir petir, mengusir segala rupa yang dianggap berbahaya. Nah, kemudian itu si baptisan itu disimpanlah di gereja-gereja di atas menara di seluruh gereja di Eropa pada waktu itu. Nah, satu saat pernah ada satu kejadian. Kejadiannya itu di sebuah kawasan pertanian di Swiss. Kawasan pertanian Swiss yang daerahnya datar. Itu ada sebuah gereja yang tiap musim hujan, menaranya itu dan loncengnya juga kena petir itu. Disambar petir dan hancur, kemudian roboh, dan terkadang belasan orang jadi korban. Padahal itu sudah dipasangi lonceng yang itu sudah dibaptis oleh Paus John ke-13. Nah, kemudian setelah itu katanya setelah roboh diperbaiki, lalu dibuat lagi lonceng, yang di lonceng gitu ditulisan lagi doa atau baptisan Paus John ke-13. Kemudian pasang di atas menara, dan di sana ada doa-doa menangkal petir dan lain-lain. Dalam setelah itu, dia datang musim hujan lagi dan kena petir lagi, roboh lagi itu menara. Sehingga orang kebingungan untuk mengatasi ini menara yang terus kena itu harus pakai apa. Tidak lama setelah itu datang yang namanya Benjamin Franklin yang menemukan penangkal petir gitu. Arde kata orang Bandung. Kemudian dipasang di atas menara itu dan di dekat lonceng. Kemudian setiap datang musim hujan dan petir datang, itu aman gereja dan tidak pernah terkena petir lagi. Sejak itulah gereja jadi kosong, Pak. Gak ada yang datang lagi ke gereja ternyata. Sebab ternyata orang-orang Swiss pada waktu itu tidak percaya lagi kepada doa yang ditulis di atas lonceng yang dibaptis oleh Paus John ke-13. Karena ternyata yang bisa menangkal petir itu bukan baptisannya Paus John ke-13, tapi itu adalah arde yang hanya 9 cm yang ditemukan oleh Benjamin Franklin. Akhirnya gereja gak ada lagi yang datang itu untuk datang lagi beribadat di gereja tersebut karena tidak percaya lagi sama sekali mereka terhadap doa, terhadap apa yang disampaikan oleh para paus, para pendeta, pastor di sana. Sehingga sejak itulah Eropa menjadi sekuler. Kemudian di sanalah para ahli agama sangat ketakutan. Kenapa? Karena ternyata akibat sains yang datang ketika itu dan teknologi, agama menjadi tersingkirkan. Sehingga kemudian muncullah gagasan ingin mengintegrasikan kembali lagi agama dan sains. Sebetulnya sejarah mau mengintegrasikan agama dan sains itu gara-gara itu gara-gara si petir nyamber lonceng yang ada di sebuah menara. Kemudian oleh
hasil baptis doanya Paus Johan ternyata tidak mempan. Yang mempan itu adalah tadi yang 9 senti itu yang ditemukan oleh Benjamin Franklin. Bahkan menemukannya saja juga bukan hasil merenung, itu udah hasil main layang-layang di sawah katanya. Sehingga sejak itulah gereja gosong di barat, di Eropa. Dan sejak itulah juga orang-orang ahli agama ketakutan sekali. Supaya gimana agama supaya tidak terkalahkan oleh sains. Maka lahirlah gagasan untuk menyatukan kembali antara sains dengan agama. Nah kita UIN Bandung yang mengintegrasikan sains dan agama. Sebetulnya kalau di Islam tidak ada sejarah sebetulnya tentang itu. Jadi kalau sejarah tentang mengintegrasikan agama dan sains itu di dalam sejarah Kristen sebetulnya. Yang mereka itu tadi gara-gara Paus John ke-13 baptisannya tidak didengar lagi oleh para penganut gereja sehingga gereja kosong. Maka para ahli agama ketika itu menginginkan agama diintegrasikan kembali supaya agama tidak dikalahkan oleh sains. Kita ikut latah juga di Islam sebetulnya tidak ada sejarahnya tentang pemisahan agama dengan sains. Kemudian penyingkiran agama oleh sains tidak ada. Tapi di Kristen ada. Nah sejak itulah sebetulnya kenapa terjadi pikiran untuk mengintegrasikan agama dan sains. Sehingga di Eropa sekarang menjadi tren agama itu disatukan kembali. Gara-gara eta doa itu mempan sebetulnya. Ternyata mempan itu adalah tembaga yang 9 senti temuannya Benjamin Franklin. Itu kultum saya baca betul tingkah ting itu bapak-bapak juga terus tapi yang jelas begitu. Itu adalah tentang bagaimana kenapa ada bincangan mengenai agama disatukan kembali. Jadi Bapak hadirin sekalian, itulah sebetulnya penyebabnya. Jadi diawali oleh pertengkaran antara baptisannya Paus John ke-13 dengan temuannya Benjamin Franklin. Nah, supaya gimana tidak kontra antara sains dengan agama, maka para ahli gereja menginginkan agar agama itu disatukan kembali. Tapi sekarang juga muncul penolakan lagi dari beberapa orang-orang ateis di Eropa agar agama jangan lagi diikut campurkan ngurus dunia karena ternyata dianggap tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah-masalah. Seperti Sam Harris, sekarang ada tokoh ini yang sekarang terkenal sekali hari ini, ada Sam Harris namanya. Dia menganggap bahwa agama itu sudah tidak berperan lagi, sehingga kata dia, ulah sains sajalah. Karena sains kata dia yang akan menyelesaikan masalah. Maka lahirlah yang disebut dengan saintologi Pak sekarang. Aliran saintologi itu menganggap bahwa hanya sains yang bisa menyelesaikan masalah. Agama itu sudah disimpan di tiang gantungan sejarah katanya. Tidak lagi untuk ikut campur mengurus dunia. Wah puying kalau sudah begitu, jangan, kita tetap agama perankan. Karena ternyata di Indonesia agama itu masih berperan untuk merekatkan sosial masyarakat. Masyarakat pengajian masih pada datang, berarti masih dibutuhkan di masyarakat. Oleh sebab itu agama harus tetap ada, kemudian dan ikut serta untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia. Sekalipun tidak semuanya akan bisa diselesaikan oleh agama, oleh sebab itu berbagi saja. Sains menyelesaikan wilayahnya, agama juga menyelesaikan wilayahnya. Oleh sebab itu maka bisa diintegrasikan dalam arti berbagi peran. Itu ajalah Pak Hasbi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.